Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar kembali. Sebagaimana insya Allah saya akan coba komitmen dalam setiap pekan, satu pekan sekali ada sharing session. Kita sama-sama belajar tentang inspirasi dalam kehidupan kita. Karena belajar tidak harus mengenal waktu, karena belajar tidak harus mengenal usia, dan kita bisa belajar kapan saja dengan siapa saja. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin bercerita atau kita akan sama-sama belajar tentang investasi. Nah, kita share dulu ya file berikut ini. Sebentar. Nampaknya filenya belum terbuka, tapi insya Allah tidak lama. Sebentar ya, ada. Oke, kita mulai di share. Oke. Nah, inspirasi hari ini. Bukan tentang kopi, bukan tentang apapun, tapi tentang investasi. Ini menarik. Kita akan membaca sama-sama, mengkaji, mengambil inspirasi, belajar bersama dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah tentang sebuah hadis masyhur yang kita kenal bersama. Yang artinya kurang lebih begini, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Jadi tidak lagi amal sholat sudah terputus karena sudah meninggal. Kecuali 3. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi ada 3 amalan yang ketika kita secara konsisten menyiapkan diri, menginvestasikan ketiga hal ini, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Mari kita sama-sama belajar. Ini investasi yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, atau yang kita sama-sama belajar pada sore hari ini, bukan tentang investasi yang hanya dirasakan dalam jangka waktu pendek. Saya sebut jangka waktu pendek ya, karena kehidupan dunia ini termasuk dalam hitungan jangka pendek. Kenapa? Karena setelah ini kita akan menghadapi kehidupan selanjutnya. Jadi kehidupan kita masih sangat panjang sampai kemudian kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan menempati tempat yang kemudian di dalamnya ada kenikmatan yang hakiki dan kekal, atau bisa sebaliknya, kita mendapatkan atau merasakan kondisi yang sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat mengerikan, bahkan penuh dengan penderitaan yang sifatnya bisa jadi kekal atau jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Makanya saat kita hidup di dunia inilah kemudian kita harus bisa menyiapkan 3 investasi ini dengan baik, agar kemudian nanti di ujung akhir kehidupan kita, episode kehidupan kita yang panjang ini, sampai kita kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 investasi tersebut? Pertama adalah sedekah jariah. Ini kesempatan yang terbuka lebar bagi kita yang diberikan keleluasaan, yang diberikan kelapangan rizki atau kelapangan harta. Jadi mendapatkan harta dengan mudah ketika dia berbisnis, bisnisnya juga mendatangkan keuntungan yang besar, ataupun ketika dia sebagai seorang profesional, seorang pekerja, dia mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi, bisa jadi sebagai direktur utama atau juga jabatan yang lain, yang dengan itu dia kemudian mendapatkan gaji yang besar, gaji yang tinggi. Jangan lupa, jangan sampai kemudian harta kita
dihabiskan di dunia. Dan kita lupa menginvestasikan harta kita untuk kehidupan kita setelah kematian. Apa itu sedekah jariah? Apa bentuk atau model atau seperti apa sih sedekah jariah? Intinya, sedekah jariah itu adalah sedekah yang kemudian ketika kita keluarkan, memberikan manfaat yang begitu panjang walaupun usia kita telah berakhir atau setelah kita tutup usia. Contoh, membangun masjid, ini yang masyhur kita kenal. Kenapa membangun masjid menjadi sedekah jariah? Karena selama masjid itu digunakan dan selama orang kemudian beribadah di dalam masjid yang kita bangun, maka selama itulah kemudian kita akan mendapatkan kebaikan. Apakah hanya masjid? Oh tidak. Contoh yang lain adalah sekolah, bangunan sekolah, tanah yang kemudian kita wakafkan untuk kegiatan pendidikan, itu juga sama. Selama kemudian proses atau selama kemudian kegiatan belajar mengajar terjadi, maka sebanyak itu dan sepanjang itu kemudian kita mendapatkan. Apakah hanya itu? Oh tidak, masih banyak. Sumur, bisa juga sumur. Kenapa? Karena ini adalah contoh yang diberikan, yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Yang sampai saat ini wakaf sumurnya itu kemudian masih mendatangkan kebaikan, manfaat, kebaikan, kesolehan, kebaikan, pahala bagi Utsman bin Affan. Ini luar biasa. Apalagi perusahaan bisa. Kemudian kita mensedekahkan perusahaan kita agar kemudian setiap keuntungan dari perusahaan kita diberikan kepada orang-orang yang kemudian membutuhkan. Selama perusahaan itu mendatangkan keuntungan, selama perusahaan itu kemudian menghasilkan atau menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang membutuhkan, itu luar biasa. Jadi luas, sedekah jariah intinya adalah yang kemudian kemanfaatannya panjang. Apakah hanya yang besar-besar? Oh tidak. Al-Quran juga bisa. Jadi kita sedekah dengan Al-Quran. Selama Al-Quran itu dipakai, digunakan untuk menghafal, bahkan kemudian dengan wasilah Quran itu kemudian orang itu menjadi hafal Al-Quran, selama orang itu hidup, luar biasa. Selama dia kemudian mengajarkannya, luar biasa. Jadi sedekah jariah ini penting. Sekali lagi, bagi kita yang kemudian diberikan kelapangan rizki, kelapangan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa investasikan untuk sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tentu belajar, menghafal, menggali ilmu, istilahnya terus menuntut ilmu. Ada sebagian orang yang begitu hobi, jadi kalau sekolah itu senang, jadi pokoknya ingin ngejar lah, dari S1, S2, S3, kalau bisa ada S4 dan SS selanjutnya begitu. Dia juga senang menggali pengetahuan gitu kan. Karena ada juga orang yang tidak terlalu senang menggali pengetahuan. Nah, bagi Anda, bagi kita yang kemudian diberikan kelebihan Allah, mencerna ilmu itu mudah, belajar itu menyenangkan, maka jadikanlah ini sebagai sebuah investasi kehidupan kita. Jadikan setiap ilmu yang kita gali, setiap ilmu yang kemudian kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Contohnya adalah misalkan, ini bukan berbicara tentang ilmu agama saja, bukan hanya tentang ilmu bagaimana membaca Al-Quran, bukan saja ilmu bagaimana kemudian tentang sholat, bukan. Tetapi juga termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang perairan, misalkan. Bagaimana kemudian agar sawah bisa tetap terairi walaupun kemudian kondisi kemarau, gitu kan. Bagaimana kemudian tentang istilahnya pertanian agar kemudian menghasilkan, selama ilmu itu digunakan dan selama ilmu itu memberikan manfaat, ini luar biasa. Itu termasuk investasi. Termasuk juga adalah investasi yang sifatnya jangka panjang. Artinya apa? Contoh misalkan kita membuat sebuah konsep, kita membuat sebuah sesuatu yang bisa diterapkan oleh masyarakat dengan sederhana, tetapi itu kemudian bermanfaat. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu di sini luas, tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu. Makanya bagi teman-teman yang sedang belajar pengetahuan apapun, pastikan ilmunya bukan hanya
apa istilahnya menyebabkan dia mendapatkan pekerjaan, atau jangan hanya ilmu itu digunakan hanya untuk mencari harta, tetapi bagaimana kemudian ilmu ini menjadi investasi kebaikan agar kemudian itu menjadi bekal nanti sampai setelah kita meninggal dunia. Contohnya sih sebenarnya guru ya, karena guru mengajarkan pengetahuan kepada murid-muridnya, yang dengan begitu murid-muridnya kemudian bisa istilahnya memanfaatkan ilmunya untuk masa depannya, gitu, untuk meraih masa depannya. Salah satu contoh begitu. Terakhir adalah anak yang soleh. Yang pertama mungkin diberikan kepada orang yang diberikan kelapangan harta. Yang kedua diberikan kepada orang yang memiliki apa istilah intelektual, nalar pendidikannya bagus begitu ya. Ini juga IQ-nya mungkin, atau mungkin memang dia muyul atau apa itu teh, potensi pendidikannya lebih tinggi. Tapi yang ketiga adalah ini adalah untuk orang tua yang tentunya saja yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, 1, 2, 3, berapapun jumlahnya. Pastikan anak-anak kita soleh. Jangan hanya meminta anak kita kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Jangan hanya meminta agar anak kita menjadi pintar secara pendidikan. Tetapi yang pertama kali harus kita minta adalah jadikan anak kita adalah anak-anak yang soleh. Dan ini investasi yang akan sangat kita rasakan. Kalaulah kemudian Allah izinkan kita memiliki umur yang panjang sampai kemudian kita tua. Kalau kemudian tuanya kita ini kemudian menyebabkan fisik kita lemah gitu kan, maka kita memerlukan orang lain. Ketika kemudian kita memiliki anak yang soleh, maka insya Allah kita tidak dititipkan ke panti jompo, tetapi pasti kita akan kemudian diurus oleh anak yang soleh ini. Karena anak yang soleh ini tahu bahwasanya surganya itu terletak pada orang tuanya. Karena Rasulullah pernah berpesan, sungguh rugi seorang anak yang memiliki orang tua tetapi tidak menyebabkan dia mendapatkan surga. Gitu. Jadi anak yang soleh tidak akan mungkin. Kalaulah kemudian anak soleh itu diberikan kelapangan harta, maka dia pasti akan ngurus orang tuanya. Kalaulah dia kemudian diberikan harta yang terbatas, maka dia tidak akan merepotkan orang tua. Nah, ini luar biasa. Ini investasi yang bahkan mungkin bisa jadi ketika anak ini soleh dan dia memiliki kemampuan mencari diri sendiri, maka dia tidak lagi butuh harta orang tua. Dia tidak lagi mencari-cari cara bagaimana mendapatkan warisan. Tidak. Tapi mungkin dia justru akan mendorong orang tuanya, udahlah, Bapak, Ibu, harta yang ada sekarang diwakafkan saja sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Anaknya tidak lagi banyak menuntut. Ini anak yang soleh, begitu. Nah, ini luar biasa. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah upaya apa yang sudah kita lakukan untuk membentuk anak yang soleh. Pendidikan yang paling efektif adalah keteladanan. Sejauh mana kemudian kita bukan hanya sekedar mengajak, tetapi mencontohkan. Bukan hanya sekedar kemudian menegur, tetapi juga bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk tetap berada dalam kebaikan. Ini 3 investasi yang saya rasa luar biasa. Mari kita siapkan agar kemudian kita mendapatkan kehidupan yang layak setelah kematian. Kita mendapatkan kebaikan, bukan hanya sebatas di dunia. Sobat Facebook yang sama-sama kita belajar, alhamdulillah 14 menit begitu ya. Tersisa 1 menit sebagai bahan penutup dari saya, bahwasanya jadikan setiap momen kehidupan ini penuh dengan kebaikan. Jadikan setiap kejadian dalam kehidupan kita bisa mengambil inspirasi yang dengan itu kita bisa menjadi jauh lebih baik. Dan ingat, tidak ada kejadian apapun yang menimpa kita kecuali di dalamnya ada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita kecuali di dalamnya. Disitulah
kita sedang diuji untuk meningkatkan kapasitas kita. Makanya tetap optimis, tetap berpikiran positif, dan mari kita kemudian dapatkan inspirasi dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.